Hari ini pertama kali saudara saya mendapat tema yang unik, gereja sehat. Bulan Agustus tahun 2012 yang lalu, beberapa teman saya sebagai hamba Tuhan yang kenal saya dari awal, lalu mengajak istri saya, mengajak beberapa anak-anak kami untuk mensyukuri 40 tahun saya itu melayani Tuhan. Jadi saya itu melayani Tuhan mulai tanggal hari pertama itu, saya hitung saya khotbah 26 Agustus tahun 72. Jadi 2012 kemarin 40 tahun. Nah, selama 40 tahun jadi hamba Tuhan itu baru hari ini saya dapat tema yang unik, gereja sehat. Nah, saya suka sekali dengan tema ini, ya walaupun ini pertama kali saya mendapatkan tema itu. Sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mengajak saudara untuk mengenal hubungan kita dengan Bapa di surga, ya, hubungan kita sebagai gereja dengan Tuhan Yesus. Itu sama persis dengan hubungan anak kita dengan kita, ya. Jadi untuk mengerti Bapa di surga, untuk mengerti firman-Nya, untuk mengerti rahasia-rahasia firman ini, ada cara yang paling mudah, yaitu lihat ke hidup kita sendiri. Saya beri contoh. Paulus menulis bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, betul? Dalam perjanjian baru pun ditulis bahwa Yesus itu kepala, kita ini tubuh. Nah, nanti dalam konsep gereja sehat ini, kita pun akan belajar itu. Bagaimana tubuh bisa sehat kalau kepalanya sehat? Betul tidak? Karena ini pusatnya. Kalau ada orang ke dokter, periksa, keluhannya di dada, keluhannya di pinggang, keluhannya di perut, keluhan di mana saja. Setelah diperiksa oleh dokter, tubuhnya nggak ada apa-apa. Sudah foto, sudah endoskopi, sudah periksa darah, semuanya nggak ada apa-apa. Maka dokter akan periksa apanya? Kepala. Pasti ada sesuatu di kepalanya ini. Nah, kalau tubuh kita ingin sehat, lalu kepala yang harus diperiksa, berani Yesus sebagai kepala bilang nggak sehat? Ngerti maksudnya? Dia sehat. Berarti kita yang bermasalah. Oke? Anak. Bagaimana konsep papa dengan anak? Sama, saudara. Sesalah-salahnya kita, nggak mungkin papa akan buang kita terus dia buat baru. Ya, ini konsep yang penting hubungan kita dengan papa. Dia akan didik kita, dia akan ajar kita, dia akan tuntun kita lagi supaya kita benar. Nah, itu papa dengan anak. Suami istri, kalau ingin aman hidupnya, ingin bahagia rumah tangganya, Alkitab mengatakan suami itu kepala, istri itu tubuh. Selalu melihat hubungan kepala dengan tubuh, tubuh dengan kepala, maka suami istri hidupnya akan sehat juga. Nah, inilah fondasi yang paling mudah untuk kita kenal siapa Papa kita, siapa Tuhan Yesus, siapa diri kita. Kalau hubungan ini seperti anak dengan orang tua, seperti kepala dengan tubuh, semuanya kita lihat, maka hidup ini akan gampang menjadi orang Kristen. Maaf, terlalu banyak doktrin, terlalu banyak teori yang kita sering dengar membuat kita jadi bingung hidup ini. Tapi kalau hari ini kita mengetahui konsep yang benar, hidup yang benar, baik sebagai gereja kepada Tuhan Yesus, baik sebagai anak kepada Bapa di surga, baik tentang suami istri, semuanya lihat pada tubuh kita atau hidup kita sendiri. Pasti menjadi Kristen itu gampang. Berarti yang saya maksud ini, saudara, sangat mudah. Jelas ya, saudara, untuk hal itu. Ya, saya mulai dengan ayat yang pertama ini sebelum saya tunjukkan. Kalau saudara sudah menyetujui bahwa hidup gereja yang sehat itu seperti tubuh yang sehat. Ayo saya tanya kepada saudara semuanya. Hanya ada satu cara untuk kita bisa hidup sehat. Kita mikir apa kita? Positif, bukan? Maksudnya dalam bentuk apa? Terima kasih Pak, nanti kita akan lihat positif itu. Untuk sehat itu kita harus mikir pakaian kita, atau rumah kita, atau nah ini yang saya tunggu, makanan, saudara. Jadi untuk bisa hidup sehat, maka kita harus jaga makanan kita. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia dan yang pertama menulis
Apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Musa adalah orang pertama yang menulis itu. Nah, jadi kalau kita mau hidup sehat, pola makan harus diperhatikan. Apa yang kita makan, itulah yang jadi kita. Betul? Nah, kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Jadi gereja supaya sehat juga harus mengecek apanya, meriksa apanya. Ya, susah lagi jawabnya. Harus periksa apa kita kalau gereja mau sehat? Makanan. Nah, ayat ini memberitahukan kita apa makanan yang sehat buat gereja. Yohanes 4 ayat 34. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Nah, apa itu? Ayo, apa itu? Makananku ialah, lah ini lauknya. Amin. Inilah yang membuat gereja itu sehat. Kalau kita memeriksa apa yang kita makan. Nah, lauknya adalah makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi gereja yang sehat itu ditentukan, saya pakai istilah dietnya, gizi yang sehat, makanan yang sehat. Ini kata ini hebat. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Orang walaupun makannya sehat, tapi tidak exercise, nggak olahraga, dia jadi apa? Jadi gendut. Diabetes, saudara. Nah, exercise-nya, latihannya, olahraganya itu ialah menyelesaikan pekerjaan dia. Hebat bukan melihat ini? Nah, saya tanya lagi. Siapa yang ingat di satu ayat di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus kembali bicara makan bersama aku. Siapa ingat ayat itu? Di Perjanjian Baru, Yesus Tuhan pernah bicara lagi. Lama setelah itu. Dia akan makan bersama aku dan aku makan bersama dia. Ayo, siapa ingat? Kalau bisa saya beri hadiah, tapi beli sendiri hadiah. Ya, Wahyu, betul. Tepuk tangan buat Bapak Gembala dari Taipei. Kitab Wahyu. Ayo kita lihat Wahyu 3:20. Nah, ini salah satu cara lagi belajar Alkitab. Ketemukan apa itu hubungan yang sama dari kata ke kata. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Ya, oke, di layar ada. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan apa? Makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama-sama dengan aku. Saya akan uraikan Wahyu 3 ini agak panjang karena ini masalahnya. Kepada saudara yang bergerak di penginjilan misi, mulai hari ini kita akan menemukan rahasia ayat ini. 99% gereja misi pasti menggunakan ayat 20 Wahyu 3 untuk mengajak orang baru terima Yesus. Betul? Buka hati, undang Yesus masuk. Ternyata itu salah, saudara. Ayat ini bukan untuk orang baru, bukan untuk petobat baru. Baca baik-baik. Yesus ngetuk pintu apa? Di ayat ini. Gereja Laodikia. Loh, betul tidak? Loh, ya saya ini tanya kok. Ini gereja Laodikia enggak? Depan aja enggak apa-apa. Atau situ namanya popo. Betul tidak, saudara? Ayo kita lihat itu. Saya tanya kok. Ini cerita surat kepada gereja apa? Ayo baca Alkitab, saudara. Surat untuk gereja mana? Laodikia. Dengar? Berarti ayat ini bukan untuk petobat baru. Ayat ini berbicara Yesus sempat diusir keluar dari gereja dan dia ingin balik lagi ke rumahnya. Dengar, tanpa kita sadar sudah terlalu banyak gereja yang mengusir Yesus keluar. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Ingat teguran di gereja Laodikia? Aku tahu kamu tuh sibuk melayani, betul tidak? Coba carikan ayat berapa yang berkata itu. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu kesibukanmu. Aku tahu kegiatanmu. Ayat berapa itu? Tolong buka. Oh, ayat berapa? 15. Coba kita lihat. Ini teguran ngeri, saudara.
Maka itu gereja-gereja yang banyak aktivitas, kita harus jujur. Sudah, ayat 15-nya mana? Oke, kita lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Terus ayat 16, mana? Jadi karena Ya. engkau suam-suam kuku Nah, dan tidak dingin dan atau panas. ya, maka aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Nah, maaf ya saudara, saya nggak mengajak saudara untuk merasa geli atau jijik. Orang yang tidak sehat ditentukan dia itu muntah. Betul? Nanti katakan baca. Terus, saya mau tahu ayat yang apa itu mereka itu sibuk. Terus ayat 17, mungkin di situ. Karena engkau berkata, aku kaya dan Nah, aku telah memperkaya terus? diriku dan Kan? aku tidak kekurangan apa-apa. Sombong nggak? Kaya, nggak kurang apa-apa. Terus, belum. Ayat 17 ya. Dan Karena engkau tidak tahu. Maaf, saudara. Ini yang berbahaya. Gereja Laodikia tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Lengkap. Padahal, terus ayat 18. maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya. Oh, berarti ayat yang ke-14 berarti. Yang saya mau tahu itu. Coba ayat 14-nya. Ini loh. Gereja yang aktif dalam banyak kegiatan belum tentu gereja sehat. Ayat 14. Kepada malaikat. Oh, berarti yang ayat berapa itu yang saya sebentar saya cari? 15 tidak dingin tidak panas. Iya, terus itu kegiatan mereka banyak itu ayat berapa? Enggak ada di situ. Bentar. Oh ya, betul. Maaf, saya ingat nih. Betul. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau kita melihat ini, saudara, secara pandangan mata dunia atau mata umum, gereja ini hebat atau tidak? Hebat, kaya, mereka merasa hebat. Tapi di mata Tuhan, mereka miskin, malang, buta, telanjang, lengkap, saudara. Ngeri sekali. Kenapa gereja ini yang begitu hebat di mata manusia, tetapi tidak sehat di mata Tuhan? Jawabannya karena Yesusnya ada di luar. Maka itu catat kalimat ini. Tidak semua yang kita buat atas nama Tuhan dan kita berkata untuk Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Katakan ya atau tidak? Ya. Menurut firman ini, tidak semua kegiatan, aktivitas, pelayanan sekalipun yang atas nama Tuhan dan untuk Tuhan itu berkenan kepada Dia. Dan inilah tegurannya. Maka itu kita harus cek. Semua yang kita buat itu untuk siapa dan berkenan kepada siapa. Saya cuma beri contoh kecil-kecil saja. Ya. Saudara pernah ketemu ada hamba Tuhan yang begitu tunduk pada istrinya. Pernah ketemu nggak? Saya cuma tanya ini. Kalau belum pernah saya beritahu nanti. Loh, pernah ketemu ada hamba Tuhan begitu takut pada istrinya. Oke, nah itulah model yang pertama. Jadi dia bukan hamba Tuhan tapi hamba istri. Walaupun dia melayani atas nama Tuhan, tapi yang ngatur istrinya. Jangan pelayanan ke desa-desa, ke tempat miskin. Nanti kita makan apa? Jadi dia pelayanannya ke kota. Melayani enggak? Melayani. Tapi Tuhan enggak berkenan. Itu contoh. Ada yang kedua, hamba organisasi. Ya. Dia enggak punya visi. Tergantung organisasinya. Tempatkan dia di mana. Kayak orang main catur, cetek, pindah lagi, situ pindah. Terus diutus lagi ke sana, pindah lagi. Dia enggak punya visi. Tergantung organisasi nyuruh dia kemana. Ikut saja. Untuk Tuhan dia berbuat. Melayani Tuhan.
Tapi Tuhan gak berkenan. Karena Tuhan mau dia itu ke tempat A. Tapi sinode nyuruh dia ke B. Kelihatan masih melayani. Tapi gak ada Tuhan di situ. Yang paling celaka yang nomor 3 ini. Hamba duit, saudara. Dia hanya akan tunduk kepada uang. Walaupun dia khotbah, dia pelayanan. Tapi motivasinya adalah uang. Banyak nggak yang kita ketemu seperti itu? Ya sudah. Maka itu walaupun atas nama Tuhan dan untuk Tuhan, belum tentu Tuhan berkenan. Ketika Yesusnya ada di luar. Nah suatu hari, entah karena apa tiba-tiba Tunis ingin pulang ke rumahnya. Kan gereja Laodikia kan rumah Tuhan Yesus. Nah ini yang menarik. Bagaimana mungkin pulang ke rumahnya kok pakai ketuk pintu? Aneh enggak? Yang lebih aneh lagi gini, dengar baik. Menurut saudara, walaupun pintunya dikunci dan tidak dibuka, mungkin pakai 24 gembok, mungkin. Dan gak ada satupun kunci yang dibuka, Yesus tetap bisa masuk. Nah persoalannya ini, kenapa dia nggak masuk? Kenapa dia tunggu orang buka pintu? Bukan ditolak, bukan apa. Saya belajar dari kejadian ini. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang sangat sopan. Katakan amin. Amin. Dia nggak pernah dobrak. Dia tunggu kita mengundang dia atau tidak. Saya terharu melihat pribadi yang luar biasa. Dia nggak pernah maksa, dia nggak pernah dobrak. Dia itu sangat sopan. Nah itu hari ini sebagai pemimpin-pemimpin gereja kita lihat ini. Walaupun gereja itu masih sibuk dan aktif dalam pelayanan. Tapi mengapa di dalamnya bisa kacau balau tidak karu-karuan. Melihat mata orang hebat gereja itu. Musiknya luar biasa. Worship leadernya, wah hebat. Pemain musiknya, wah semuanya. Acaranya, dekorasinya, wah semuanya, wah pokoknya. Tapi kenapa ribut? Jawabannya, Yesus ada di luar. Walaupun tiap kali mulai kebaktian. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Itu cuma di mulut. Sebab di dalam gereja itu masih ada seseorang yang kedudukannya sama dengan Tuhan. Itulah pemimpinnya dan itulah pemilik gereja itu. Saudara, ini kebenaran kita harus tahu. Tahun 2005 yang lalu, saya dilibatkan untuk mengatasi sebuah masalah di sekolah Alkitab yang cukup besar di Jawa Tengah. Saya kenal sekolah itu sejak tahun 70-an yang lalu. Hebat. Tapi tahun 2000-an merosot sampai klimaksnya 2005 hancur sekolah itu. Lalu para alumni itu minta saya untuk membantu mengatasi bagaimana caranya. Mereka sudah susun draft untuk rapat, saudara. Mereka bilang ini minimal 3 jam. Nah, saya waktu itu ada di Nabire, mereka ketemunya di Makassar. Saya bilang, nggak perlu ada rapat. Saya mau bicara lewat telepon, nggak bisa. Kami akan datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Papua, dari Maluku. Semua alumni kumpul. Karena mereka ngotot ya sudah. Tapi saya nggak bisa lama-lama. Saya jamin, nggak sampai 10 menit rapat selesai. Ada yang tersinggung. Mana bisa 10 menit? Ini masalah berat. Ya udah. Jadi saya datang siang dari Nabire, berangkat pagi, tiba siang. Malam saya pulang lagi ke Nabire. Kaget mereka. Mereka saya siapkan makanan cukup banyak. Saya siapkan ini, wah semuanya. Saya bacakan ayat ini. Dengar ya. Kamu mau bicara apa saja tentang pekerjaan Tuhan di situ. Selama di situ masih ada pemiliknya yang bukan Tuhan. Percayalah Tuhan gak akan pernah mau ke situ. Karena dia sopan. Kaget mereka waktu saya ngomong itu. Jadi kalian mau bicara apa? Hebatnya apapun hasil rapat kita hari ini, bawa ke pemimpinnya. Diterima ditolak. Tolak. Nah itulah Tuhan kita. Maka itu hargai Tuhan. Bisnis saudara mengalami kekacauan. Rumah tangga saudara mengalami kekacauan. Hidup pribadi mengalami kekacauan. Sederhana. Suruh dia masuk lagi. Rendahkan hati kita. Amin. Ini Tuhan kita.
sangat sopan. Maka itu jangan terkelabui. Tahu kata terkelabui ya? Hanya melihat penampilan luar. Gereja itu luar biasa. Pujiannya hebat sekali. Terus jemaat kamu mulai milih-milih. Wah, kalau si A mimpin pujian kau datang. Kalau si B enggak. Betul enggak? Akhirnya Yesusnya kemana? Enggak ada. Ngelihat orang di situ. Maka itu kita harus tahu. Kita ada di mananya Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di mananya kita. Boleh enggak pertanyaan kita pakai? Walaupun atas nama Tuhan, untuk Tuhan, ternyata belum tentu Tuhan berkenan. Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak ngomong pelayanan, doa, khotbah? Dia cuma ngomong, kalau ada yang dengar ketukan ini, lalu buka pintu, aku masuk. Dia ngomong cuma satu. Apa tadi? Makan. Nggak ngomong yang lain. Karena makan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah, hai gereja, lakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Lalu kesimpulannya, berarti selama itu gereja Laodikia melakukan kehendak Bapa atau tidak? Tidak. Jadi mereka sedang tidak makan. Maka itu waktu Yesus kembali ngajak makan supaya sehat. Ini yang kita perlu pelajari, saudara. Apa yang harus kita buat untuk menyelesaikan pekerjaannya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku. Dan exercise-nya selesaikan pekerjaan. Oke? Hanya ada satu ayat. Bukan dua, bukan tiga. Hanya ada satu ayat yang ditulis di Alkitab. Ini kan hebat sekali. Kalau ada 2, ada 5, ada 10, kita bingung mau milih yang mana. Ini cuma satu ayat yang menuliskan apa kehendak Bapa kita. Ingat, kita masih pada konsep makananku ialah apa tadi? Melakukan kehendak Dia. Jangan lupa, itu makanan. Nah, hanya ada satu ayat yang menuliskan apa itu kehendak Tuhan. Kita buka 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi nggak ada kehendak Tuhan yang lain di seluruh Alkitab kecuali yang satu ini. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Itulah satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa kehendaknya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang menghendaki siapa? Semua orang diapakan? Selamatkan untuk memperoleh pengetahuan tentang siapa? Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya kehendak Tuhan ya cuma ayat ini. Menyelamatkan semua orang. Bukan mengkristenkan. Beda loh saudara. Mengkristenkan itu agama. Dan pasti perang. Betul, pasti perang dengan agama lain. Karena kita memindahkan orang itu ke agama yang kita percaya. Nah, Tuhan nggak mau itu. Menyelamatkan itu membawa orang itu kenal siapa Yesus. Nah, untuk itu nggak perlu ke gereja. Nggak perlu. Saya berterima kasih kepada Saudara Budi yang mengenalkan saya kepada Pak Max. Sehingga Rabu yang lalu kami ke penjara di Sansya. Ada Pak Lemiri bersama Ibu di sini. Saudara nanti bisa tanya pada Bapak Ibu Lemiri yang ikut pelayanan. Saya nggak tahu kalau mereka itu 99% itu Islam. Saya nggak tahu. Tapi waktu saya diberi kesempatan Pak Max untuk sharing, nggak lama. Karena di situ ada orang Filipina, orang Thailand, orang Vietnam. Jadi ramai di ruangan itu. Saya cuma sharing kira-kira 10 menit. Saya nggak khotbah. Saya cuma cerita soal kehidupan. Semua kita kaget. Terima kasih Budi sempat ngerekam. Mereka bisa dijamah Tuhan, lalu pada nangis. Pada nggak khotbah, saudara. Saya cuma cerita kehidupan. Kalau kita membawa Yesus tanpa baju agama Kristen, maka semua orang akan terima Yesus. Yang menyebabkan Yesus ditolak oleh orang lain karena kita memakaikan Yesus jubah Kristen. Ya orang nolak dong yang bukan Kristen. Ini kesalahan gereja.
Sangat mengharukan. Padahal ada 3 yang datang terlambat. Jadi nggak dengar penuh apa yang saya sharing. Karena terlambat duduk paling belakang dan saudara Budi di belakang juga. Mereka pun bisa dijamah Tuhan. Pada dasarnya terlambat, nggak dengar lengkap dari depan. Itulah kekuatan Injil, saudara. Maka itu, makanan yang membuat gereja sehat bukan latihan musik, bukan latihan WL, bukan doa malam, doa pagi, FA, dan sejenisnya. Yang membuat gereja sehat adalah kalau gereja itu menyelamatkan orang. Karena itu makanan kita. Exercise-nya. Ya, olahraganya. Oke, nanti kita bahas. Terima kasih. Pak siapa tadi nyebut secara positif ya? Pak siapa namanya? Pak Elman. Pikiran positif itu bisa membuat sehat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira. Teruskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Happy, sukacita, bahagia. Itu buat orang sehat. Makanan bagus, vitamin, suplemen, wah semuanya diatur bagus. Airnya pun air khusus. Tapi kalau pikirannya negatif terus, cepat mati juga. Betul nggak? Karena itu menentukan. Nggak ada sukacita, tidak bahagia. Sakit juga, nggak sehat. Walaupun makanannya sehat. Saya mau tanya kepada saudara. Hanya ada 3 kali disebut di Alkitab. 3 kali. Dalam satu pasal. Kapan dan bila mana seisi surga itu sukacita bersorak-sorai. Ketika satu orang diselamatkan. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita bagaimana gereja yang di dunia bisa membuat surga itu gegap gempita bersorak-sorai. Hanya itu, yaitu Lukas 15. Setiap kali ada satu orang berdosa diselamatkan, ribut, sukacita yang luar biasa. Maaf, gereja sekarang sukacitanya kalau dapat mobil baru, dapat keyboard baru, drum baru. Maaf, itu yang bersukacita pendetanya, bukan surga. Betul tidak, saudara? Untuk membuat happy, supaya sehat, jangan beri apa-apa kepada Tuhan Yesus. Terus carikan yang Dia kasih itu satu persatu tiap hari. Kita bawa. Itu sehat. Maka itu, ukuran gereja yang sehat di mata Tuhan bukan dilihat dari jumlahnya. Apalagi kalau jumlahnya itu karena 2 hal. Ya, bertambah gereja itu bertambah jumlahnya karena 2 hal. Satu, ada orang pindah. Ngerti nggak maksud ini? Nah, ini yang paling banyak gereja bertambah jumlahnya karena orang pindah yang sudah Kristen. Entah dari gereja A di kota itu atau dari kota lain masuk ke kota kita. Yang kedua, pertambahan yang sering terjadi kalau ada jemaat yang melahirkan. Ya pasti tambah dong jemaatnya. Ada yang punya anak kok. Nah, 2 angka pertambahan ini tidak diperhitungkan oleh surga sebagai gereja yang bertumbuh. Ya atau tidak? Ya. Karena gereja tidak nginjil, jadi nggak dihitung. Maka gereja dihitung sebagai gereja yang sehat dan bertumbuh kalau ada orang baru yang diselamatkan. Ini yang buat gereja bersukacita. Maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali satu orang berdosa diselamatkan lewat hidup gereja saudara? Pertanyaan penting. Jujur dalam hati jawab, bohong Tuhan tahu lu. Kalau saudara coba kira-kira itu 15 tahun yang lalu. Wow, lama sekali. Berarti sejak 15 tahun yang lalu, gereja saudara bukan gereja sehat. Karena tidak makan. Untung masih hidup 15 tahun gak makan. Ngerti ilustrasi itu? Untung masih hidup. Ini loh saudara yang kita harus perhatikan baik-baik. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu olahraganya. Supaya sehat. Apa itu menyelesaikan pekerjaannya? Sama. Pekerjaannya masih belum selesai di bumi ini. Betul? Tanggal 23 September yang lalu, saya ada di Bali. Saya hadir di konferensi misi Asia Pasifik.
dari satu lembaga leadership namanya Haggai Institute. Nah, sesi terakhir, tanggal 23 itu terakhir. Yang sharing Dr. John Haggai. Dia umur 89 tahun. Tapi masih kenceng ngomongnya. Dia khotbah nggak panjang, nggak sampai 10 menit. Tapi membuat kita semuanya ditampar betul-betul. Salah satu yang John Haggai katakan, 31 Agustus tahun 97, Lady Di, Putri Diana, mati kecelakaan di kota Paris. 4 menit kemudian, seluruh dunia mendengar dia mati. Nah, 97 internet belum sehebat sekarang toh. Tapi begitu Putri Diana mati, 4 menit kemudian seluruh dunia dengar. Saya bingung dia mau ngomong apa ini. Betul nggak? Saudara pasti bingung juga. Tiba-tiba kalimat terakhir membuat semua kami menangis bertobat. Tapi Yesusku yang mati 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini separuh dari penduduk Indonesia belum dengar. Apa kerja kita ini? Betul nggak? Saya nangis. Saya lihat banyak hamba Tuhan penginjil nangis. Ya. Kami bersalah Tuhan. Kami bersalah. Maka itu kalau gereja tidak kembali ke hati Yesus. Dengar, kalau gereja tidak kembali ke hati Yesus, maka kita jadi gereja yang jahat, munafik, bohong. Mulut kita berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Khotbah-khotbah kita menantang, ayo cari jiwa, cari jiwa. Tapi pendetanya ngomong gak pernah cari jiwa juga, cuma suruh jemaatnya saja. Maaf saya berkata. Kalau kita simpulkan sampai di kalimat ini, maka begini ukuran gereja sehat. Bukan berapa kali ketemu seminggu. Khotbah berapa kali? Ada berapa kebaktian? Minggu sampai seminggu lagi. Bukan. Berapa banyak yang datang kalau doa? Bukan itu. Maka untuk menjadikan kita gereja yang sehat, pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali baik si pendeta maupun jemaat yang berinteraksi dengan orang berdosa? Satu orang saja. Betul tidak? Kan ini makanan kita masalahnya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendaknya. Dan kehendaknya adalah cari jiwa itu. Bukan untuk dikristenkan. Lagi sekali kalau Tuhan tanya kepada masing-masing kita, kapan terakhir kali kamu berinteraksi? Kalau saudara tanya saya, Rabu kemarin, waktu di Sansia, di penjara itu. Saya cerita kepada mereka tentang siapa Yesus. Bukan dalam bentuk agama. Maka itu ayo kita tanya pada diri kita sendiri. Lagi sekali gereja Laodikia harus kita jadikan tolok ukur, tahu ya, standar. Yesusnya ada di mana sekarang? Karena walaupun atas nama dia dan untuk dia, belum tentu itu berkenan. Nah, maaf kembali pada muntah. Maaf ya. Kita bukan dokter, saya nggak tahu ada dokter nggak di sini, kira-kira. Oke, kalau toh tidak ada kita semua tahu. Sederhana cara berpikir. Maaf. Kalau kita sakit lalu muntah, maaf. Makanan yang dimuntahkan itu makanan yang sudah dicerna atau masih kelihatan bentuknya? Masih kelihatan bentuk. Apa artinya? Dengar baik-baik. Yesus punya tubuh nggak? Oke, tubuhnya siapa? Gereja. Mas ingat orang-orang tua kita dulu, saya nggak tahu saudara pernah dengar nggak? Heran anak ini, dikasih makan banyak-banyak, kok kurus terus nggak jadi daging? Pernah dengar? Oh, mana ingat orang tua pernah ngomong itu? Oh, pasti cacingan ini. Maaf, ternyata banyak gereja cacingan, saudara. Nggak sehat. Boleh nggak pakai logika itu? Kenapa? Tiap minggu makan nggak kita? Makan karena dengar firman kok. Nanti di hari-hari lain ada ibadah tengah minggu, ada ibadah apa? Makan nggak itu? Nah, kok nggak jadi daging? Ngerti pertanyaannya? Kok gerejanya nggak bertumbuh? Kok kurus terus? Kalau istilah orang Surabaya itu bukan cacing lagi, sudah naga itu di perutnya. Nah ini masalahnya. Kita makan-makan tapi tidak jadi daging.
karena pencernaannya tidak sehat. Kalau kita makan bakso, makan mie, makan apa saja, kan nggak mungkin 2 hari kemudian mie-nya kelihatan di tangan sini, terus baksonya nempel di pipi keluar. Menakutkan kalau ngerti ilustrasi ini, saudara? Begitu kita makan, dia dicerna, dia dikunyah, dia halus, maka menjadi daging. Gereja yang akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus, gereja yang nggak mau dicerna. Kata dicerna tahu ya? Dicerna itu lumat nggak? Bentuknya kelihatan nggak? Maka itu gereja yang ngotot pada identitasnya. Aku Katolik, aku Baptis, aku Protestan, aku Betani, aku Advent. Maka gereja itu akan dimuntahkan oleh Yesus. Karena Yesusnya nggak nampak. Yang nampak dirinya sendiri. Makanan itu. Maka itu Yesus akan muntahkan gereja Laodikia. Walaupun mereka sibuk, walaupun mereka kaya, sebab ada nama lain yang lebih disebut. Saya beri ilustrasi lagi. Di dalam Yohanes 17. Oke, kita lihat dulu ayat itu ya. Yohanes pasal 17. Jelas sekali ditulis. Yohanes pasal 17. Ayat yang ke Yohanes 17. Dipelihara dalam namaku. Coba saya cari dulu. Ya, ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Lihat kalimat berikut. Peliharalah mereka di mana? Dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Namamu, namamu. Dan itu banyak ditulis. Supaya menjadi satu. Gereja yang tidak sehat, karena gereja itu mau berdiri sendiri tanpa mau dilebur untuk bersatu dengan anggota tubuh yang lain. Nah, ini ilustrasinya. Saudara boleh coba. Kalau saudara sebagai papa atau siapa sajalah yang cewek juga, kita punya foto yang setengah badan. Ya, dengar. Begitu foto itu dipotong bagian kepalanya, orang tahu nggak ini siapa? Siapa jawab? Orang tahu nggak itu siapa? Walaupun anak sendiri, walaupun istri atau suami, itu foto suami atau istrinya, ini foto papanya atau mamanya. Tapi kalau kepalanya dipotong, nggak ada yang tahu ini badannya siapa. Tahu artinya? Yang punya nama itu kepala, bukan badan. Oh nggak amin? Amin. Maka itu kalau badannya Yesus yang eksis dengan nama lain, maka kita tidak dipelihara dalam satu nama itu, sehingga kita tidak bersatu. Nangkep maksudnya? Hukum di seluruh dunia sama. Ya, hukumnya sama seluruh dunia. Kalau cewek menikah, maka namanya ikut suaminya. Maka itu istilah saya. Kalau punya anak cewek, nggak usah sibuk cari nama yang bagus-bagus. Nanti kalau menikah diambil suaminya. Max, jadi kalau anakmu cewek nanti nggak usah sibuk cari nama. Bukan asal-asal dong. Artinya, ya, nama anak cewek sebagus apa Angelina, Priscilla, Yohanu, udahlah panjang sekali. Satu hari dia pacaran dengan Joko Gundul. Maka nama Angelina, Priscilla, Yohana siapa habis? Mrs. Joko Gundul. Loh, betul nggak? Ini kan kebenaran. Gereja yang tidak mau disebut dengan nama suaminya, itu gereja perjinan, karena dia pakai nama orang lain. Betul atau tidak? Nah, ini gereja tidak sehat, karena dia lebih eksis dengan nama orang lain, bukan nama si suami. Nama kepalanya itu siapa? Maka itu akan dimuntahkan, saudara, oleh Tuhan Yesus. Karena dia nggak mau jadi tubuhnya, dia mau eksis sendiri. Mie tetap mie, bakso tetap bakso. Ya keluar aja kamu ke situ. Nama itu penting.
Maka itu kita dipelihara di dalam nama siapa? Ingat tuh, di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Sehebat apa itu? Maka itu ayo kita ngerti kebenaran ini, saudara. Nama, Alkitab itu penuh dengan nama. Dan nama Yesus, nama Bapaknya. Kepala kita itu tetap sehat karena Yesus. Kalau ada masalah, tubuh kita, tubuh yang bermasalah. Nah, salah satu masalahnya adalah kita mau eksis, kita mau dilebur. Begitu hari ini kalau kita bisa berkumpul dari beberapa hamba Tuhan gereja, bersyukur inilah doa Yesus yang belum terjawab supaya mereka menjadi satu. Apalagi orang Tionghoa, ya, orang-orang Eropa, Amerika, nama keluarga itu penting tidak? Itu nama papanya. Jadi kita disebut dengan nama papa kita karena kita anaknya. Maka kalau kita memakai nama lain, kita jadi salah. Bukan berarti nggak boleh ada organisasi, silakan. Tapi organisasi itu hanya cukup sampai di pemerintah saja. Nama organisasi gereja tidak boleh ditonjol. Jadi sudah 1 jam itu ya, yang pakai 1 jam. Siapkan nanti diskusi, saudara, kita akan diskusi. Pertanyaan-pertanyaan saudara siapkan setelah ini. Kita akan betul-betul minta Roh Kudus membongkar Alkitab ini, amin. Apa isinya yang belum tersingkap rahasianya? Udah? Belum. Jadi gereja yang sehat ditentukan oleh makanannya dan olahraganya. Olahraganya yang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara, organisasi gereja kita itu penting untuk pemerintah. Catat itu. Betul tidak? Maka kalau urusan dengan negara, dengan pemerintah, sebutkan nama organisasi kita. Tapi dalam hidup sehari-hari dan aktivitas kita sebagai gereja, jangan nyebut nama itu kecuali nama Yesus, suami surgawi kita. Betul? Harus begitu, jangan bangga dengan nama kelompok kita. Karena itu perzinahan, perselingkuhan malahan. Suami masih hidup kok ngaku nama orang lain lagi. Betul enggak? Itu sudah suatu kesalahan fatal dalam hidup ini. Bagian yang berikut. Yohanes 13. Hanya ada satu cara. Bukan 3, bukan 4. Supaya makanan itu jadi makanan kita. Melakukan kehendak Bapa. Supaya semua orang diselamatkan. Bagaimana? Ini dia, Yohanes 13, ayat 34 dan 35. Saya tanya dulu begini kepada saudara. Mengapa kalau ada sekelompok orang, sekelompok lagi, ya, terus kita berkata, oh itu yang sana itu Islam itu. Yang itu tuh Buddha itu pasti. Yang ini Hindu. Kenapa kita masih nyebut? Padahal kita nggak tanya. Kenapa? Tahu dari apanya? Dari pakaiannya. Jadi semua agama di dunia itu punya simbol. Tahu ya kata simbol ya? Punya apa namanya kata simbol apa ya? Apa? Lambang. Iya. Punya ya pokoknya sesuatu lah. Trademarknya. Ingat ya. Tanda atau lambang atau simbol Kristen bukan salib. Ingat itu. Madonna itu nggak Kristen, pakai salib juga. Betul? Banyak orang tidak Kristen pakai salib juga. Lalu apa tanda kekristenan? Ini dia. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saya stop dulu. Kalau kali itu menjelang penyaliban Tuhan Yesus, ternyata Tuhan kita memberi perintah baru. Berarti ada perintah yang lama tidak? Jawab. Kalau ada perintah baru hari itu berarti ada perintah lama tidak? Ada. Perintah lama bunyinya kasihilah sesamamu. Teruskan. Nah, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini agama, saudara. Saya nanti uraikan. Perintah barunya berbunyi
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Harus. Jadi nggak boleh ditawar. Jadi perintah baru bunyinya kasihlah sesamamu. Bukan seperti kamu mengasihi dirimu. Tapi kasihlah sesamamu seperti aku. Sama seperti aku Yesus telah mengasihi kita. Ini beda jauh. Saya beri contoh. Suami istri yang memakai hukum yang lama, perintah yang lama, pasti cerai. Loh, kenapa? Misalnya, suami itu suka makan pedas. Wah, saudara, pokoknya kalau nggak pedas nggak bisa makan. Istrinya nggak bisa pedas sama sekali. Hukum yang lama, istri harus bagaimana? Ayo, teruskan. Istri harus bagaimana bagi hukum yang lama? Ikut makan pedas. Karena cara aku mengasihi diriku ya pakai pedas ini. Maka kalau aku mengasihi kamu, kamu harus ikut makan pedas bersama aku. Cerai sudah. Betul? Nah, itu bedanya. Agama kan begitu. Kamu mau ikut? Ayo, pindah ke tempatku. Karena ini cara aku mengasihi diriku. Betul tidak? Hukum ini berbahaya. Maka itu waktu Tuhan Yesus datang, hukum ini diperbarui. Waktu Tuhan Yesus mengasihi kita, pakai syaratnya. Misalnya saya berdosa, saya baru mencuri atau saya baru berzina, Tuhan saya minta ampun, saya baru berzina Tuhan. Gak mungkin Tuhan jawab gini, baik Daniel aku ampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan ya. Kalau 3 bulan kamu tetap baik, oke. Begitu atau tidak? Enggak. Begitu kita mengaku dosa, nggak ada percobaan, langsung kita diampuni. Nah seperti itu kita mengasihi saudara kita. Jadi nggak peduli di agama apa urusan dia. Yang penting kasih itu nyata. Semua orang membutuhkan kasih di dunia. Kasih itu beda dengan kebaikan. Beda. Buddha adalah pribadi yang sangat hebat dalam mengajar kebaikan. Tidak ada pribadi lain yang seperti Sang Buddha mengajar kebaikan. Tapi untuk ke surga bukan kebaikan syaratnya, tapi dibenarkan. Nah itu beda. Dibenarkan itu dalam bahasa asli perjanjian baru dianggap tidak pernah berbuat salah. Maka itu kenapa semua agama di dunia pasti masing-masing Tuhan mereka selalu bawa timbangan. Ya, kalau pelajaran Buddha karma, kebaikannya dihitung dengan kesalahannya mana lebih berat. Maka itu tergantung kita. Tapi dibenarkan itu artinya dianggap nggak pernah buat salah. Kita selesaikan dulu ayat 35 yang saya baru pindah. Ayat 35, Yohanes 13. Dengan bagaimana? Demikian. Demikian yang apa tadi? Bukan. Demikian itu demikian yang mana? Saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Dengan demikian berapa orang akan apa? Tahu bahwa kita ini siapa? Murid-murid Yesus, yaitu jikalau. Nah, inilah simbol. Bukan dari pakaian. Bukan dari apa-apa. Maka itu tanda salib, tanda apa saja, nggak ada di Alkitab. Tandanya cuma satu. Begitu kita saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita, langsung orang tahu bahwa ini murid Yesus. Berapa waktu yang lalu, saudara, kasih itu betul-betul dibutuhkan oleh semua orang. Katakan amin. Saya melihat fakta tentang kasih itu. Maka itu ayo kita melakukannya. Tulus, tanpa ada motivasi apa-apa. Betul, nyatakan kasih itu. Maka orang akan percaya siapa Yesus. Ini luar biasa. Kasih itu harus dinyatakan. Oke? 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Nah, ini bedanya kebaikan dan dibenarkan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Untuk menjadi sehat kita perlu lagi, kalau istilah sekarang detox ya, dikit-dikit orang sedang detox, buang racun dalam tubuh itu. Ya, mengapa Papa di surga menggunakan 3 tingkatan untuk membebaskan kita? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu
Dulu dosa kita itu banyak, daftarnya dari ayat 7, nanti di rumah baca. 7, 8, 9, 10 itu dosa semuanya daftar. Dulu kita begitu. Tetapi kamu telah memberi dirimu apa satu? Disucikan. Tolong yang bisa bahasa Mandarin lihat di cunggunya. Kedua, kamu telah apa? Dikuduskan. Yang ketiga, kamu telah apa? Dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Cunggunya sama, ada 3 yang beda itu. Betul? Tolong yang bisa bahasa Mandarin perhatikan. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Kalau Mary sama, cunggunya sama. Ada 3 hal itu. Tolong yang bisa bahasa Mandarin sama ya, 3 itu. Oke. Nah, ini yang luar biasa. Saya akan uraikan. Untuk hidup suami istri penting juga kita pakai 3 hal ini. Juga sesama teman, ya. Disucikan itu ditutupi artinya. Tapi masih ada dosanya enggak? Kalau dibuka ada. Nah, manusia paling gampang mengampuni dengan cara menutup. Betul? Saya beri contoh. Sebaik-baiknya kita bersahabat. Baik, betul. 3 tahun yang lalu sahabat kita pernah pinjam. Enggak banyak kok, cuma 2000 NT. Ya, 2 minggu aku kembalikan. Tapi karena namanya sahabat, sudah 2 minggu kali berapa tuh 3 tahun enggak balik-balik itu 2000 NT. Dan namanya sahabat, kita pun enggak nagih. Cuma 2000 NT saja. Ayo jujur. Kalau hari ini dia bilang, aku pinjam 3000 NT ya, 2 minggu balik. Ayo jujur, muncul apa ini di benak kita? Baik loh, ini baik loh sahabat. Ayo jujur, cepat. Yang lama. Kenapa? Iya. Walaupun kita beri pinjaman 3000 NT. Kita beri pinjaman nama sahabat kok. Tapi itulah jeleknya manusia. Ini masih ada. Jangan-jangan gak balik lagi. Nah, itu disucikan. Ditutupi. Suami istri tidak boleh suka ngungkit-ngungkit. Betul? Maaf saya pakai kata ini, segoblok-gobloknya orang. Kalau suka diungkit terus jengkel enggak? Jawab, jengkel tidak? Nah, itu suami istri. Suami istri enggak boleh ngomong, ingat dulu ya, dulu ingat ya. Ingat mamamu ngomong apa dulu ya, dulu. Kejem betul. Dulu. Awas. Tapi itu yang manusia pakai. Yang kedua, dikuduskan. Itu artinya dihapus. Nah, ini luar biasa. Saudara nulis pakai pulpen, nulis pakai pensil, walaupun dihapus, bekasnya masih ada nggak? Ada. Nah, jadi nggak hilang. Kita sering berkata, aku mengampuni kamu. Tapi, tapinya ini udah nggak enak. Tapi, karena kita masih ingat, tapi Papa melakukan yang ketiga, dibenarkan. Ternyata dalam bahasa asli artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Ini luar biasa. Contoh, siapa ingat pengalaman Petrus dengan Tuhan Yesus? Berapa kali dia nyangkal? Salah. 7, saudara. Nah, itu nggak pernah teliti baca Alkitab. 7 kali Petrus itu nyangkal. Maka itu waktu bertemu Yesus pertama kali di Galilea setelah kebangkitannya, langsung pengampunan, pembenaran terjadi. Dengarkan. 3 kali memang di satu peristiwa. Masih ingat waktu Yesus diadili. Keempat kali penyangkalannya ketika Maria Magdalena, murid yang pertama, tahu Yesus bangkit. Lari dia pulang. Memberitahu teman-teman, guru bangkit, Yesus bangkit, gak ada mayatnya. Petrus percaya tidak? Akhirnya Maria ibu Yesus bersama murid perempuan yang lain ngecek apa yang ditemukan Maria Magdalena. Betul, waktu murid-murid perempuan ini tiba di kubur kosong, balik lagi mereka. Petrus percaya tidak? Seberapa kali itu? 5. Yang ke-6, waktu 2 murid lagi kecewa pulang kampung kayak Emmaus. Betul nggak? Mereka kecewa nggak? Karena gurunya mati, Yesus mati. Tapi di situ mereka ketemu siapa? Tuhan Yesus. Kaget mereka, balik ke Yerusalem lagi. Memberitahukan murid yang lain. Petrus percaya tidak? Bayangkan, kurang ajar nggak? Sangat. Malah Markus menulis, sumpah aku
aku nggak pernah kenal orang itu. Wah, kalau Yesus model saya tempelin ini orang. Pakai sumpah lagi nggak kenal. Orang ajar nggak itu, saudara? Itu Markus nulis, sumpah aku nggak pernah kenal orang itu. Ngeri sekali. Yang ketujuh, waktu dia klimaks kekecewaannya, kembali nangkap ikan di Galilea. Ngajak lagi saudara-saudara nggak berdosa itu. Loh, kok gobloknya mereka mau diajak itu. Saya tuh mikir gini, hei Petrus, kalau kamu mau masuk neraka, masuklah sendiri, jangan ngajak teman-temanmu yang lain. Betul nggak logikanya kan begitu? Padahal di Lukas pasal 5, pertama kali dia jumpa Yesus. Simon berkata, aku tinggalkan semua, aku mau ikut engkau. Betul? Akhirnya Yesus berkata apa di Lukas 5? Kalau begitu mulai hari ini, kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Jelas. Nih, kok bisa dia nangkep ikan lagi? Berarti dia nggak fair. Perahunya dan jaringnya masih disimpan itu di rumah. Betul tidak? Kalau nggak, dari mana dapat itu lagi? Maka itu saya sering mengajar, kalau dulu saudara suka mabuk karena minuman-minuman itu. Saya heran, saudara lihat pabrik-pabrik minuman keras, botolnya kok bagus-bagus. Nah, betul nggak? Botol arak itu kok bagus-bagus. Saya pikir, nah awas, yang dulu suka mabuk, lalu masih simpan botol-botol itu. Nanti bisa kayak Petrus jadi Simon lagi. Waktu lemah, waktu kecewa, dia panggil-panggil lagi tuh botol. Yang punya hobi judi dulu, jangan simpan dadunya, kartunya apa, jangan simpan. Oke? Yang punya kelemahan apa saja, pornografi atau apa, jangan simpan lagi. Waktu kita lemah itu berbahaya, saudara. Nah, Petrus seperti itu. Jadi menurut saudara, salahnya Petrus ini kecil atau besar? Besar. Bahkan saya percaya, dosa Yudas masih lebih bisa ditoleransi daripada dosanya Petrus. Betul tidak? Karena kalau nggak ada Yudas, siapa nyelepan Yesus? Ya toh. Tapi kenapa Petrus diampuni, Yudas mati? Karena Petrus bertobat, Yudas tidak. Nah, yang mengherankan, sudah begitu fatal dosa Petrus. Waktu di Galilea bertemu pertama kali setelah kebangkitan, Petrus dikasih tugas apa? Masa lupa yuk? Tuhan Yesus kasih tugas apa ke Petrus? Gembalakan domba-dombaku. Ini luar biasa. Tahu posisinya? Kalau Petrus sebagai gembala, jadi posisinya dia sebagai apanya Yesus? Wakilnya Tuhan Yesus. Wah, ini dari wajah saudara masih belum ngerti. Coba saya beri ilustrasi begini ya. Ayo jujur. Kalau saudara pemilik satu pabrik besar, pabrik saudara ramai sekali, orang banyak, laku, pokoknya barangnya laku. Satu hari ketahuan, setelah 3 bulan terakhir kenapa penjualan menurun. Selidik punya selidik, ternyata ada salah seorang karyawan saudara yang menyangkal perusahaan itu. Jadi berapa langganan yang mau beli diberitahu jangan beli di sini. Ini sudah banyak palsunya sekarang. Ya, akhirnya ketahuan. Nah, sebelum dia suara pecat, dia mundurkan diri sendiri. Enak toh, jadi nggak kasih pesangon kalau mundur sendiri. Oke, dengar ini. Saudara ngampuni, saudara menyucikan, saudara mengutus orang itu. Oke, aku nggak urus lagi dengan kamu. Sekian waktu kemudian, ini karyawan ini balik lagi, ngelamar ke perusahaan saudara. Jujur, terima atau tidak? Kenapa enggak? Ini yang luar biasa. Tuhan Yesus menerima Petrus. Bahkan posisi dinaikkan. Nah, itu dia. Enggak cuma karyawan, langsung kamu jadi manajer di perusahaan ini. Kok enggak ada yang ngamen? Mengapa Tuhan Yesus bisa menerima Petrus segitu gampang? Karena dia pakai yang ketiga. Yesus membenarkan Petrus. Dianggap nggak pernah berbuat salah. Bayangkan kalau suami istri hidup pakai cara yang ketiga. Rumah tangga aman nggak? Berapa kali kita gagal untuk membenarkan pasangan kita yang bersalah. Kita pakai syarat lagi. Juga sesama kita. Kita seringkali sulit mengampuni. Karena kita mau pakai syarat. Nah, inilah kekristenan. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia membutuhkan pengampunan itu, saudara, lewat hidup kita. Ayo jujur,
Siapa yang mendengar firman ini masih punya koleksi musuh di hidupnya? Ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak. Betul nggak? Ayo. Saudara berkata, saya sudah mengampuni. Tapi